hati kita. Seperti itu. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sangat naif untuk mencoba menolak substansi hasil dari pikiran manusia itu sendiri. Sangat naif itu, karena itu ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu rasional. Hanya keseimbangan dari rasional manusia, objektivitas rasional manusia, dengan subjektivitas spiritual kita yang iman kita itu dia bisa bergerak melewati pikiran kita. It goes beyond our own mind. Jadi dia melampaui pikiran kita. Tetapi bagaimana hal-hal spiritual kita exercise, kita selalu harus menggunakan pikiran kita, rasional kita yang sudah dikuduskan, ditebus secara keseluruhan oleh keselamatan itu. Jadi baik pikiran kita, baik hidup kita, baik spiritual kita, baik seluruh sistem what we call a living system of a human, itu semua dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan itu adalah sebuah keadaan yang memang inherent, yang memang bersama-sama dengan penciptaan manusia itu. Artinya dalam kitab Kejadian kita tahu bagaimana pengetahuan, pengertian, dan juga keahlian itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kitab Kejadian, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya lupa ayatnya itu, Kejadian berapa itu, ya, Keluaran barangkali saudaraku, Keluaran 31 ayat 3 atau Keluaran 35 ayat 31. Itu mengatakan saudaraku yang kekasih sama Tuhan bahwa Roh Allah itu bekerja untuk memberikan pengertian. Saya tidak akan mencoba mencampur baurkan ini pengertian yang dimaksud, apakah ini pengertian teknis atau pengertian spiritual. Nah, kalau itu pengertian spiritual, pengetahuan spiritual, kecerdasan spiritual, bisakah kita exercise itu atau manifest itu di dunia spiritual saja? Tentu melalui kehidupan kemanusiaan kita, termasuk di sana pikiran, logika, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya hanya mau berkata bahwa salah satu pikiran itulah yang membuat perbedaan antara kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Mampu memparalelkan kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Kalau saja kita lihat simpanse itu, menurut ilmu pengetahuan, simpanse itu dan manusia itu DNA-nya itu 98% sama. Ya, secara ilmiah mereka menemukan simpanse dan manusia itu mempunyai DNA tanda kutip 98%, hanya 2% saja perbedaan antara kita dengan mereka. Tapi saya harus beritahu bahwa yang 2% inilah sebenarnya yang membuat Adam itu menjadi Adam ciptaan Tuhan. Karena napas kehidupan Tuhan itu dimasukkan ke dalam dia menjadi the living soul. Dia menjadi jiwa yang hidup, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan 2% ini secara yang membuat manusia itu menjadi spesial. Ya. Yang kemudian kita dalam perjanjian baru, kita tahu persis bagaimana Paulus dalam kitab Roma dan kitab Galatia mengatakan perbedaan-perbedaan yang nyata antara manusia dengan manusia yang ada dalam diri kita, manusia spiritual, yaitu anima body saja, makhluk biologis saja, dengan spiritual man who created according to the image of God, yang diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Disinilah sebenarnya perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak percaya itu.
Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita tidak akan pernah mencoba untuk meniadakan eksistensi teknologi itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan sepertinya Tuhan membuka jalan itu ya kepada manusia pada akhir zaman. Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 12 dikatakan dalam akhir zaman itu pengetahuan itu akan bertambah. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan dikatakan di situ ada buku yang harus disembunyikan dan ditutup, disil. Ya. Artinya buku ini saya tidak mau mencoba menerangkan secara jelas di sini tentang Daniel pasal 4 ayat pasal 12 ayat 4 itu, tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Daniel 12 ayat 4 itu, tetapi saya hanya mencoba mengatakan ada orang yang berkata bahwa itu buku adalah tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya paham itu dan kita tidak boleh tidak harus setuju dengan itu. Yesus itu adalah pengungkapan terakhir dari sebuah awal dari akhir daripada zaman itu. Artinya manifestasi Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah sebuah momen yang dipertunjukkan oleh Allah kepada kita dari sebuah awal proses pengakhiran daripada human living system di muka bumi ini untuk masuk kepada sebuah sistem yang baru yang Tuhan telah persiapkan, bahkan sesuai dengan ruang dan waktu Allah yang telah dipersiapkan jauh sebelum bumi ini sendiri diadakan, karena Tuhan itu atau Allah itu timeless and spaceless, dia tidak diikat oleh ruang dan waktu itu. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, rencana Tuhan untuk setelah Adam berdosa itu untuk membuat sebuah garis benang merah yang akan mengacu kepada sebuah tujuan akhir, the final decision of time and space of God, mulai dari Adam sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham. Di dalam Abraham panggilan itu ditujukan untuk sebuah keselamatan yang secara kontemporer dialami oleh Abraham, tetapi tujuan yang paling utamanya adalah di ujung sana ketika Kristus datang ke dalam dunia dan kita sudah masuk di area itu sampai karena Abraham itu masih hidup 2 tahun pada saat Nuh itu meninggal. Artinya saudaraku yang kasih sama Tuhan, Abraham sudah berumur 2 tahun ketika Nuh itu meninggal. Jadi semua ini saudaraku, hubungan-hubungan ini dipelihara sampai pembentukan bangsa Israel yang menjadi sebuah kelompok orang-orang percaya yang secara khusus di bumi ini. Di luar dari orang-orang yang mau percaya atau tidak mau percaya, tetapi Tuhan telah membuat sebuah bangsa yang secara khusus dipersiapkan untuk menjadi kelompok, grup, bangsa, pilihan Allah untuk melanjutkan sebuah rencana Allah di dalam perjalanan sejarah planet bumi ini dengan manusia yang ada di dalamnya. Sampai kepada Kristus dan kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita melanjutkan semua tugas-tugas itu untuk membawa ini sampai kepada akhir dengan segala apa yang kita sebut sebagai kesetiaan itu. Dan sekarang kita menghadapi zaman yang sangat aneh ini. Saya pikir ketika buku ini diungkapkan, pengetahuan ini makin ditambahkan, terbukti saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengetahuan manusia itu bertambah luar biasa, terutama 200 tahun belakangan ini, dimulai dari zaman Renaissance, mulai zamannya Galileo Galilei, Copernicus, mulai dari zaman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya oleh Aristoteles, Plato, Socrates, ya segala macam filsuf-filsuf Yunani, Dante,
Archimedes dan lain sebagainya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, telah diungkapkan secara sporadis di seluruh dunia. Jadi pengetahuan ini tidak akan pernah dibendung lagi oleh siapapun. Nah, di sanalah kita sedang hidup, di sanalah kita sedang berjalan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa sikap kita? Nah, saya katakan tadi bahwa pengetahuan itu netral, bisa digunakan untuk sebuah keadaan yang keadaan yang baik atau tujuan yang baik, bisa juga digunakan untuk sebuah tujuan yang tidak baik. Jadi kita harus mengerti bahwa peranan antitesis daripada Allah itu selalu akan bekerja di dalam pengetahuan itu sendiri. Ya, mereka mulai meniadakan eksistensi Allah. Oleh karena pembuktian akan ada kelompok-kelompok seperti kelompok Kappa yang menyatakan we shall not receive anything irrational. Jadi kita irrationally, kita tidak akan pernah bisa menerima hal-hal yang tidak rasional. Jadi mereka sudah membuat agama sendiri, membuat metode sendiri, hal-hal yang rasional mereka tidak akan miliki. Tetapi saya harus berkata, teknologi itu akan tetap tidak sebanding dengan kemampuan Allah. Jikalau, ini andaikan, Paulus mengatakan, andaikan saja. Saya kutip sedikit omongan dia yang mengatakan, kebodohan Allah itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berhikmat dari seluruh akumulasi hikmat manusia. Kalau ada, Allah tentu tidak bodoh. Hanya ini sebagai comparison study saja. Artinya, kalau ada kebodohan Allah yang memang tidak ada, itu jauh lebih berhikmat dari hikmat manusia itu sendiri. Arti hikmat manusia itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Allah itu infinite God, Allah yang tidak terbatas, dan pengetahuan itu adalah finite intellectuality. Artinya dia terbatas dan dia berjalan di dalam dimensi. Dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita tidak tahu berapa dimensi yang akan datang, saudara. Zaman dibagi oleh dimensi-dimensi itu dari zaman batu sampai zaman perunggu, sampai zaman pertanian, sampai zaman industri, post-industri, ya, pasca modern sekarang, saudaraku, yang postmodern, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ini semua mempertunjukkan kemampuan berpikir manusia itu dengan luar biasa. Saya hanya mengatakan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa gereja jangan terlalu a priori. Kita berada di dalamnya, tetapi saudaraku, kita adalah pemikir-pemikir spiritual yang kita lakukan melalui kemampuan-kemampuan teknis kita yang di backup oleh Roh Tuhan untuk bukan membuktikan Allah atau tidak, karena kita sudah percaya, kita punya metode spiritual yang diberikan, yaitu percaya kepada seluruh kebenaran Allah ini. Dialah kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran ini. Banyaknya, saudaraku, orang yang beralih ke ateis karena mereka mencoba membuktikan Allah secara teknis.